Aku iseng, aku lari sambil getok-getokin salah satu kamar yang ada di situ. Aku lari, aku langsung ke dalam lift. Lift itu kebuka, ada keluar sosok wanita berbaju putih. Bajunya itu penuh darah sama kotor gitu. Dia lagi bengong ke arah rambut itu. Kayak masih mencerna ini ada apa sih? Gitu. Mereka tuh cuma bengong kayak gini aja. Aku langsung ngomong gini dong ke Kayla, foto aja rambutnya buat jadi bukti. Kita tuh sambil ngeliat ke arah kamera. Pas mau cekrek, rambut itu hilang. Dia nangis, tapi semakin lama tangisan dia tuh semakin pecah. Pecahnya itu sampai ngeluarin suara laki-laki. Dan itu dia langsung teriak kenceng banget. Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo, kali ini masih di Om Mamat Season 5. Buat teman-teman yang nonton video ini, semoga makin dilancarkan rezekinya dan selalu sehat-sehat terus ya. Nah, pada malam ini kita kedatangan Gen Z nih. Salah satu narsum termuda lah di RJ5. Tapi Gen Z satu ini punya pengalaman yang seru banget dan doi punya cara penyampaian yang asik banget. Langsung aja kita sapa. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih Mbak sama-sama. Sudah datang ke RJL. Jadi katanya mengalami pengalaman horor saat study tour. Iya, saat Ghost to Campus. Tahun lalu katanya ya, 2023. Iya, tahun 2023 Februari, Kak. Emang masih ada ya? Masih ada. Study tour ya? Masih Saya ada. study tour terakhir 2013 guys. Dan setelah itu setahu saya udah nggak boleh lagi gitu. Kalau kita sih namanya Ghost to Campus ya. Ghost to Ghost Campus. to Campus. Oke, jadi emang masih ada gitu. Jadi difokusin kita datangin kampus-kampus Oke. aja. Dan sekolahnya Ratu ini ada di daerah Jawa Barat ya? Oke. Nah, Ghost to Campus tuh kemana aja Kak? Ke kota mana aja? Pertama kita ke Bali, kedua itu kita ke Malang, tiga itu kita ke Jogja. Bali, Malang, Jogja. Oke, seminggu lebih mungkin ya? 8 hari. 8 hari. 8 hari. Dan katanya ada yang mengalami kejadian serem banget itu kerasukan. Dan itu ada beberapa orang. Betul banget. Itu pas kita hari terakhir kita di Bali. Pas pertama kali kita itu mau dari Bali nyebrang ke Surabaya. Di situ tuh suasananya mencekam banget dan di situ posisinya aku sendirian yang lagi bangun. Semuanya udah pada tidur Kak di bis. Terus aku dengar suara perempuan nangis. Nangisnya tuh kayak dan aku nyari suara itu di mana, ternyata tepatnya di belakang aku. Itu temen aku yang lagi nangis. Kesurupannya di bis? Kesurupannya di bis. Oh, chaos dong itu berarti. Parah banget. Oke, ditahan dulu ya Ratu ya ceritanya. Nanti kita bakal cerita fullnya. Oke. Buat teman-teman semua, jangan lupa kalau kalian mau cerita di RJ5 kayak si Ratu ini, bisa banget kirim aja cerita kalian. Siapa tahu kalian dipilih dan bisa jadi narasumber Om Mamat Season 5. So, mau lama-lama lagi, langsung saja berikut adalah ceritanya. Sihir Pelakor, film kedua dari RJL 5, sedang tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Ya, Ratu boleh ceritakan awal mulanya gimana tuh? Awal mulanya tuh kita dapet berita gitu Kak dari sekolah kalau kita itu bakal ada Ghost to Campus. Kita semangat banget dong
hampir satu angkatan, kita semangat banget, kita excited banget. Dan tapi untuk itu tuh anak kelas 10 dulu yang ke Jogja duluan. Jadinya setelah mereka pulang seminggu selanjutnya itu kita. Nah pas anak kelas 10 baru pada pulang kan rame ya. Bisnya itu deket sekolah kita. Itu tuh aku keluar kelas buat ngeliatin bis-bisnya. Aku sama teman-teman aku kayak, wah seru banget nih, minggu depan giliran kita. Ya seru banget ya. Terus kita kayak bikin lingkaran gitu di depan kelas. Bikin lingkaran terus kayak aku nyelutuk ke teman-teman aku kayak, kayaknya seru deh kalau nanti pas kita lagi GTC kita dapat kesan horor atau sampai ada yang kesurupan kayak gitu. Terus temen aku yang Naila itu jawab kayak, iya kayaknya seru ya, iya semoga nanti kita dapat kesan horor ya biar nanti bakal ada cerita gitu. Habis dari situ kita langsung lanjutin sekolah kita. Tepatnya udah seminggu berlalu, kita langsung berangkat itu hari Sabtu jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita ke sekolah, kita briefing dulu, dikasih briefingan dari para guru. Habis itu kita langsung berangkat itu sekitaran jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu kita berangkat buat absen, buat masuk bisnya Kak. Pertama itu destinasi yang kita kunjungi pertama itu Bali. Perjalanan kita dari tempat sekolah, dari sekolah sampai ke Bali itu menyenangkan banget Kak. Menyenangkan banget, kita menikmati banget. Apalagi hampir satu kelas itu kita pertama kali lah gitu ke Bali. Terus di perjalanan itu kita full, kita kayak nonton film horor, kita dengerin cerita-cerita horor kayak gitu. Terus setelah itu beberapa guru aku di bis aku tuh ada 2 pendamping Kak. Yang satu cowok, panggil aja dia Mang Ucup. Yang satu panggil aja Bu Yanti. Yang satu wali kelas aku. Nah, selama kita di perjalanan ke Bali itu sebenarnya guru wali kelas aku udah ngasih tahu, lebih baik kita baca-bacaan aja di perjalanan biar kita selamat sampai tujuan. Jangan banyakin nonton horornya. Suasananya jadi nggak enak gitu loh. Terus kitanya masih bebel gitu Kak. Kitanya masih bebel kayak, udahlah nonton horor aja. Orang asik. Apalagi banyak jump scare juga, kita terbawa gitu loh. Suasananya terbawa. Dan alhamdulillahnya pas kita perjalanan dari sekolah sampai Bali itu kita aman. Sampai kita tepatnya itu di pelabuhan Ketapang. Ya untuk nyebrang antara Surabaya ke Bali itu kita aman Kak. Kita menikmati banget. Bahkan udah sampai di Balinya kita mengikuti kegiatannya dengan baik, dengan have fun, seru banget. Kayak pertama kita datengin beberapa kampus, kita nginep di hotel juga, itu asik-asikan dan gak terjadi apa-apa Kak. Di situ kita have fun banget buat kita ke pantai, terus kita nikmatin suasana hotel juga, kita nyaman gitu loh. Di situ kita nggak berpikir kalau kita tuh emang bener bakal dapat kesan horor. Seperti yang kita bilang pas di depan kelas itu. Ini balance ya nih, ada kampus juga, ada pantai juga nih. Iya, kita nggak cuma datang ke kampus-kampus aja, kita datang ke beberapa wisata juga. Di situ nyaman banget, kita beberapa juga ke tempat destinasi yang terkenal di Bali. Terus di beberapa terakhir kita di Bali itu, aku di Bali 3 hari Kak. Aku di Bali 3 hari, 2 harinya itu berjalan dengan lancar banget. Nggak ada hal-hal aneh yang terjadi sama aku, bahkan sama teman-teman aku juga. Terus di hari ketiga itu, aku denger dari teman aku kalau salah satu temen aku tuh ada yang nendang sesajen. Iya, sesajen kan banyak ya di Bali itu, ada yang di bawah, ada yang taruh di atas. Dia nggak sengaja nendang. Itu aku cuma denger dari cerita teman aku aja, kayak si ini nendang
sesajen nih. Oh iya, dan sebelumnya itu kita di Bali itu kita dapat nasihat dari guru-guru kita untuk kayak di Bali tuh ini tempat baru kita ya, kita harus jaga perkataan kita, jaga sopan santun, terus kita jangan menyentuh apa yang emang itu bukan milik kita gitu, terutama perkara soal sesajen gitu Kak. Hari terakhir itu kita langsung mau OTW ke Malang. Kita mau OTW ke Malang itu jam 12-an atau jam 3 sore. Kita OTW, kita pakai bis. Kita berhenti itu sekitaran jam 9 itu kita masih di Bali. Kita kayak ada makan malam gitu. Sesi makan malam, kita udah capek banget, kita udah seharian ngabisin energi kita. Terus ada salah satu temen aku, panggil aja dia Ratna. Dia kayak ngomong gitu, gue mau kencing nih, ada yang mau ikut gak? Karena aku juga pengen ke toilet, aku ngomong, gue mau ke toilet, ayo kita bareng. Ayo, tapi nggak tahu nih tuh toiletnya di mana. Oh ya udah kita tanya dulu aja. Aku tanya sama salah satu petugas yang ada di rumah makan itu kayak, Pak permisi, toilet di sini di mana ya? Ada kah toiletnya di belakang? Tapi agak gelap ya. Mau nggak kalau kita anterin aja? Kita lihat-lihatan dulu. Oh nggak usah Pak, kita sendiri aja. Oh ya udah, hati-hati ya Kak, gituin. Kita langsung tuh ke toilet yang sama dia ditunjuk. Kita ke toilet, emang gelap banget Kak sekitarnya. Di situ tuh cuma ada 2 toilet. Bener-bener gelap segelap-gelapnya. Itu tuh nggak di dalam ruangan. Sekelilingnya itu kayak banyak pohon gitu. Kita ke toilet, aku ke toilet yang sebelah kiri, temen aku yang Ratna ke sebelah kanan. Aku masuk, aku kencing sebentar, aku keluar. Aku nungguin teman aku di depan, persis depan toiletnya dia. Tapi kok lama banget Kak, sekitaran sampai ada 10 menit, dia nggak keluar-keluar. Karena aku sendirian di luar, itu agak iseng gitu, agak serem. Aku getok-getok dia. Ratna, lu masih di dalam kan? Masih lama nggak? Buruan keluar, gue takut nih. Oh iya tuh, bentar, kata teman aku gitu. Bentar tuh, bentar. Iya, gue masih ini nih, kata dia gitu. Iya, buruan ya nak, kata aku gitu. Gak lama dia keluar tuh dari kamar mandi Kak. Tapi keadaan wajahnya pucet banget. Aku gak mikir kayak, wah ini anak kenapa nih? Aku gak mikir, karena aku mikirnya kayak kita seharian abis banyak kegiatan. Mungkin karena itu kecapean. Akhirnya udah kita balik ke tempat makan kita. Kita langsung balik ke bis. Kita untuk melanjutkan perjalanan ke Bali, nyebrang ke Malang. Tapi saya sering sih habis dari kamar mandi keluar pucet. Oh iya. Sakit perut Terus, biasanya. Terus abis itu kita pas di perjalanan itu sekitaran jam 10 gitu Kak. Jam 10 malam itu aku lagi pakai handset. Aku lagi pakai handset, duduk aku itu di pojok kiri. Di pojok kiri aku tuh full sama ini jendela gitu. Aku sambil ngeliat ke arah luar kayak ya udah nikmatin lagu gitu. Aku sampai nggak sadar ternyata semua teman aku udah pada tidur. Akhirnya aku lepas handset aku ngeliat di sekitar kayak, aku doang nih di sini yang masih melek gitu, yang lain udah pada tidur. Tapi aku dengar sesuatu yang jarang aku denger. Ada seorang cewek nangis. Nangis itu kayak meringis gimana ya, kayak kesakitan. Kayak gitu Kak. Aku nyariin dong sumber suaranya dari mana. Ternyata pas di belakang aku. Di belakang aku itu temen aku yang Ratna itu. Yang tadi ke kamar mandi sama aku beberapa jam yang lalu. Aku di situ langsung kaget dong. Aku langsung kayak balik badan aku langsung kayak ke dia. Kenapa nak? Kenapa nangis?
Kalau ada apa-apa cerita aja sama gua. Lu kenapa nangis, cerita nak. Dia nggak ngerespon aku sama kali Kak. Malah makin nangis. Aku tanya sekali lagi, ih kenapa nak, cerita aja sama gua, lu kenapa? Malah makin nangis. Aku bingung ya Kak, karena semuanya di bis itu pada tidur, terutama semua pendamping guru juga pada tidur. Akhirnya karena makin gak enak dan makin gak enak didengar karena tangisannya tuh beda dan dia gak ngerespon sama sekali. Akhirnya di situ aku ke depan ke wali kelas aku. Aku bangunin wali kelas aku kayak, ibu bangun bu, ini si Ratna nangis. Tapi pas aku tanya nggak jawab sama sekali bu. Coba ibu tanyain kali ya dia kenapa. Oh iya Ratu, bentar ya. Dia nanti ibu ke tempatnya Ratna. Oh iya bu. Akhirnya aku balik ke tempat aku tuh. Akhirnya ditanya-tanya, aku nggak tahu Kak apa yang ditanyain wali kelas aku ke temen aku. Karena mungkin dia lagi ada masalah. Lagi ada masalah jadinya dia nangis. Tapi semakin lama tangisan dia tuh semakin pecah. Pecahnya itu sampai ngeluarin suara laki-laki. Dengan kayak ngomongnya tuh nggak jelas gitu loh. Bahkan kita tuh sampai nggak ngerti gitu. Akhirnya di situ dibawa ke tengah bis, kayak kenapa? Cerita aja sama ibu nak. Itu sama wali kelas aku. Dan itu dia langsung teriak kenceng banget. Sampai satu bis aku tuh semuanya pada bangun semua. Teriak apa dia? Teriaknya kayak wow, kayak gitu. Kayak teriak. Suaranya cowok tapi? Suaranya cowok. Di situ aku masih berdiri, aku masih kayak ngeliat sekitar gitu kayak, wah kayaknya kesurupan nih. Temen aku langsung pada bangun semuanya, langsung pada otomatis berdiri. Dia langsung dia nangis sambil berontak gitu Kak. Dia nangis sambil berontak. Akhirnya semua guru pendamping aku dari Mang Ucup sama Bu Ye, dia langsung bangun. Dia langsung ikut merejang gitu Kak. Mereka sampai kewalahan saking berontaknya teman aku ini. Di situ akhirnya Bu Ye itu mutusin buat ngasih tahu kita kayak, nak jangan panik ya. Kalian setel murotal aja. Ngaji, banyak-banyak berdoa ya nak. Jangan ada yang kasih kabar orang tua dulu, soalnya masih hektik gitu. Terus otomatis semua teman-teman aku pada ngambil handphone Kak, pada nyetel murotal semua. Di situ tiba-tiba pas murotal disetel, 3 teman aku ikut nangis juga. Dan 3 teman aku itu memang lagi drop Kak karena kecapean. Yang lain tuh pada bangun Kak pas denger teriakan temen aku si Ratna ini. Kecuali 3 anak itu. Dia masih duduk dengan kayak lemes begini. Dia langsung ikut nangis. Nangisnya sama. Pertama yang kali aku denger kayak kayak gitu. Akhirnya di situ teman-teman aku yang di samping mereka ikut membantu lah, kayak dibaca-bacain doa, disetelin murotal juga. Ini keadaan busnya tetap jalan terus? Itu kita udah berhenti lagi ngantri mau masuk kapal. Oh, lagi di pelabuhan. Iya. Nah di situ tuh saking semuanya tuh nggak bisa kehandle ya Kak, karena di bis itu sampai 4 orang nih, full 4 orang tuh cewek. Cewek semua? Iya, ada kesurupan, ada pihak travelnya itu yang ada di dalam bis, panggil aja Kabim. Dia langsung nelfon temennya kayak, bro lu bisa nggak ke bis gua dulu nih, bis nomor 10, soalnya hampir 1 bis pada kesurupan, kita nggak kuat nanganinnya, nggak sanggup gitu. Tapi jawaban temennya, aduh maaf nih gue juga nggak bisa kesana karena lagi naik ke kapalnya, dia nggak bisa turun. Akhirnya Kabimnya udah berhentiin teleponnya, udah kita dengan cara kita sendiri aja. Akhirnya 3 teman aku itu berhenti nih Kak,
nangisnya udah enakan, dia langsung tidur. Untuk temen aku yang pertama kali yang Ratna ini, dia masih nangis di depan, cuma nggak semberontak awal. Dia nangisnya masih kayak yang masih kayak gitu. Tapi kita masih merinding gitu, kayak kita tuh masih saling lihat-lihatan kayak, waduh ini apa nih? Apalagi pas pertama kali kita berangkat kan kita ngomongnya juga sembarangan ya. Pengen ada yang kesurupan, ternyata terjadi. Dan temen cowok aku juga kan dipisah ya Kak, cewek itu bagian depan, cowok itu bagian belakang. Temen cowok aku sendiri tuh siapa kemarin yang ngomong? Katanya seru kalau misalnya ada yang kesurupan, kayak gitu. Akhirnya ya kita nggak ada yang jawab sama sekali. Terus teman-teman aku pada saling nanya, siapa ada yang pertamanya denger si Ratna nangis? Aku cuma diem, aku cuma kayak, aduh ini apa nih? Beneran apa yang aku omongin tuh terjadi di depan mata aku sendiri. Gua, lu tuh, iya, lu ngapain? Gua nggak ngapa-ngapain, cuma lagi dengerin musik, ngeliatin keluar. Ternyata kalian udah pada tidur. Terus pas gua copot handset gua, ada suara nangis. Ya udah gua panggilin wali kelas aja. Kira udah dari situ. Jadi pas Ratu meragain Ratna nangis, saya agak merinding waktu tadi. Merinding ya? Apalagi denger langsung ya. Itu parah banget Kak. Lebih merinding lagi kalau supirnya kesurupan. Lebih bahaya lagi tuh. Itu enggak ya? Supirnya nggak kesurupan kan? Enggak dong, aman. Terus akhirnya kita udah di dalam kapalnya, kita duduk di tempat nunggu gitu loh. Oh iya. Tempat nunggu gitu. Udah pindah ke atas berarti. Udah pindah ke atas. Kita dijadiin sekelas. Kita jadiin sekelas, tapi teman aku yang Ratna ini, dia dipisahin. Dia sama guru pendamping aku, si Buye. Buye itu peka Kak, sama hal-hal kayak gitu tuh dia peka. Mungkin dia mau ngajak ngobrol temen aku ini. Cuma aku nggak tahu apa yang mereka obrolin. Akhirnya udah tuh dari nyebrang antara Gilimanuk dan Ketapang udah selesai cuma 40 menit. Terus kita udah sampai di Malang. Di Malang itu kita pagi-pagi langsung ke Bromo. Langsung ke Bromo, di situ nggak ada apa-apa. Masih fine-fine aja, cuma emang di antara kita masih banyak yang bertanya kayak, semalam serem ya? Kayak gitu-gitu. Kita saling jeletuk gitu sama teman-teman kita kayak, semalam serem ya? Lu nih tuh ngomong sih katanya pengen ada yang kesurupan. Bener kan ada yang kesurupan? Iya ya, maaf ya. Lain kali nggak ngomong kayak gitu lagi deh. Kata. Tapi di Malang ini si Ratna udah sehat? Udah sehat. Sempat nanya nggak ke dia? Nyadar nggak pada malam itu? Kenapa? Enggak sih, karena mungkin kita nggak mau ngingetin lagi aja ya. Karena takut trauma ya? Takut trauma, jadinya kita nggak ada yang nanya sama sekali. Dan kita berusaha nggak ada yang terjadi apa-apa gitu Kak. Ya udah kita ajakin dia, kita ikut main bareng lagi. Tapi si Ratna nggak nanya juga? Duh, aku kenapa ya kemarin? Enggak kayak nggak sadar gitu juga. Nggak sadar juga. Akhirnya di situ kita menikmati keindahan Bromo. Di Bromo itu kita dari subuh sampai kayak jam 8 pagi doang gitu. Habis itu kita langsung berangkat ke hotel. Berangkat ke hotel, ada salah satu hotel di Malang. Akhirnya kita sampai nih di tempat hotelnya. Pas pertama kali aku masuk ke dalam hotelnya pasti lobby dulu nih Kak. Yes. Kita tuh saling lihat-lihatan sama teman-teman aku. By the way, aku di Bali tuh sekamar cuma 4 orang. Aku, Naila, Sania, dan Nadine. Cuma pas di Malang itu aku 5 orang. Karena ada salah satu anak baru di kelas aku. Jadi ceweknya itu jadi ganjil Kak. Jadi kita 5 orang, satunya anak baru namanya Kayla. Iya. Di situ dia tidur di toilet kan anak baru biasanya. Senioritas enggak ya? Enggak. Terus pas pertama kali kita di lobby itu kita saling lihat-lihatan kayak, oh hotelnya beda ya sama yang di Bali kemarin. Iya jangan dibahas kata temen aku gitu. Tapi di dalam hotelnya itu nih Kak, cuma ada 2 lift sama 1 tangga.
Sedangkan aku tuh seangkatan bisa yang ikut tuh 350 orangan lebih. Itu kebayang dong padatnya kayak apa. Dengan koper kita yang gede-gede banget gitu. Aku nggak kuat sama panasnya. Aku ngomong ke temen aku kayak, guys, mau nggak kalau gua bawain tentengan kan pada buat tentengan gitu ya kak, kayak bekas beli oleh-oleh tadi gitu. Mau nggak kalau gua bawain tentengan kalian aja, terus gua ke atas nyari kamar hotel yang bakal kita tempatin. Tapi gue nitip ya kopernya kalian bawa lewat lift. Mereka kayak mikir dulu kayak, boleh deh tuh. Tapi lu lewat mana? Lewat tangga nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Gue nitip ya. Oke, kataku gitu. Oke. Nanti kalau udah di kamar, gue telepon kalian ya. Nomor kamarnya berapa? Tempatnya di mana? Oke, aku udah tuh. Aku langsung ambil barang-barang teman aku bawain. Aku ngambil kartu dulu. Aku bawain ke atas. Pas lagi di tangganya itu, aku denger kak kayak teman aku tuh ngomong gini. Dia beda kelas ya. Dia beda kelas kayak, ih, kok bau banget darah, bau amis. Aku kayak langsung nyium sekitar gitu kayak, emang iya, dalam hati aku gitu, emang iya, kayaknya enggak ah. Akhirnya aku udah nggak mikir apa-apa lagi. Aku langsung nyari kamar aku, itu tuh sekitar nomor 33 atau ya 33. Jadinya itu kamar hotelnya tuh gini kak. Ini tuh tangga ya, ini tangga, ini lift. Ini 2 lift, terus dia tuh lorong gini kak. Di sini tuh penuh pintu. Di sini tuh penuh kamar. pintu kamar. Nah, punya aku di sini. Di tengahnya ini. Aku lihat kayak nomor 33. Aku langsung masuk, aku scan dulu. Aku masuk juga, aku kayak assalamualaikum, aku gitu. Aku langsung lihat kayak sekitar, ih kamar bagus nih, kasur ada 3. Kasurnya itu ada king bed, sama kasur lantainya itu 2. Ada TV-nya, bahkan sampai ada kayak kursi kayak gini, sama 1 meja kayak gini. Aku ngeliat kayak, oh dengan luaran hotelnya terlihat biasa aja, tapi worth it juga nih, dalam kamarnya tuh bagus. Aku langsung nih telepon temen aku langsung VC kayak, guys, kamarnya di 33 ya. Nanti kalau kalian keluar dari lift, lurus aja, kamar kita di tengah-tengah. Nanti getok-getok aja ya, nanti gue bakal bukain. Oke tuh, siap. Mereka masih ngantri kak. Sekitaran 20 menit, akhirnya ada yang getok-getok tuh. Aku bukain, mereka masuk pada seneng dong. Langsung pada tiduran, langsung pada ada yang langsung ganti baju gitu-gitu. Terus kata temen aku yang Naila gini, kalian lapar gak sih? Kita makanan instannya udah habis nih. Kayaknya tadi di lobi ada yang jual deh. Mau beli? Ayo yuk beli aja. Siapa yang beli, tapi gue mager ah, kata teman aku gitu. Terus aku nyeletuk, ya udah sini gue aja. Gue juga ya tuh ikut, kata temen aku kayak gitu. Namanya Kayla, dia anak baru. Oh ayo Kai, sama gue. Akhirnya udah kita keluar kamar. Di situ tuh lagi azan maghrib kak. Lagi azan maghrib. Aku iseng, aku lari sambil getok-getokin salah satu kamar yang ada di situ. Sekitaran 3 kamar aku getok-getokin. Karena teman-teman aku juga pada getok-getokin kamar aku pas lagi di Bali. Giliran aku buka, mereka nggak ada. Aku gantian nih. Dalam hati aku gini, Kai, gue mau getok-getokin kamarnya si Naisil ah. Aku getok-getokin tuh kak, tok-tok-tok. Aku sebelah lagi, tok-tok-tok. Aku sebelah lagi, tok-tok-tok. Aku langsung lari kenceng. Sampai ada videonya itu. Aku lari, aku langsung ke dalam lift. Pas di dalam lift itu, Kayla ngomong kayak, kita nggak bawa
kartu hotel, kartu kamar. Karena liftnya itu harus pakai kartu. Iya. Jadi kalau nggak bawa, nggak bisa kan Kak. Tapi tiba-tiba pintunya ketutup. Pintu liftnya itu ketutup, kita belum selesai ngomong, tiba-tiba kita dibawa ke lantai 4. Hah, kok jalan? Kata aku gitu. Terus kata Kayla, oh iya kenapa jalan? Terus di situ ada bacaan 4 Kak. Di dalam lift itu ada bacaan 4. Malah nggak ada yang mencet nih? Gak ada yang mencet sama sekali. Tiba-tiba liftnya kebuka. Itu gelap semuanya. Bener-bener gelap, segelap-gelapnya itu kita sampai nggak bisa ngelihat luarnya itu kayak apa. Walaupun kita dapat pencahayaan dari dalam lift, kita tetap nggak tahu di luar itu apa Kak. Dan itu kebukanya lama banget. Kita sampai mencet-mencet buat ditutup. Nggak ketutup. Jadi kita cuma ngeliatin, aku sama Kayla tuh sampai udah pegangan tangan, kita kaget. Karena itu benar-benar aneh banget. Benar-benar harusnya kalau itu ruangan gelap ya Kak, dapat pencahayaan dari lift, harusnya kelihatan dong di luar itu ada apa. Tapi itu nggak kelihatan sama sekali. Masih tetap gelap. Aku sama Kayla pegangan tangan, Kayla berusaha untuk nutup, pencet tutup pintunya, nggak ketutup juga. Akhirnya baru sekitar kayak sampai ada 2 menit lah. 2 menit baru ketutup. Kita sampai kayak diem, kita cuma diem doang. Kita nggak berani ngintip keluar kanan kiri, kita nggak berani karena gelap banget. Akhirnya ketutup, langsung kita mencet ke arah lobi. Keluar kita tarik napas, kita masih kayak saling lihat-lihatan, apaan tadi ya? Kayak muka kita tuh menjelaskan kayak itu tuh tadi apa sih? Akhirnya di situ aku nyuruh kayak Kai pilih dulu aja mau beli apa. Akhirnya aku nyamperin salah satu resepsionis Kak. Kak, aku boleh nanya nggak? Oh iya boleh Kak, mau nanya apa? Di sini tuh ada lantai 4 nggak sih Kak? Aku nanya gitu. Terus kata dia, kenapa emang ya Kak? Oh nggak apa-apa Kak, aku cuma nanya aja. Kata aku gitu. Terus kata dia, nggak ada Kak, kita lantai 4-nya. Dan di situ aku langsung kayak, oh nggak ada ya Kak ya? Iya Kak nggak ada. Aku langsung kayak, ya udah makasih ya Kak. Dari situ aku langsung naik ke atas. Aku naik ke atasnya, aku langsung naik tangga Kak. Aku udah nggak mau lagi naik lift lagi. Kita langsung naik tangga aja, masuk ke kamar. Kita memutusin udah nggak mau cerita apa-apa ke teman kita. Karena ya mungkin itu emang ruangan kosong, lagi nggak dipakai atau apa. Tapi di liftnya itu emang ada angka 4 kan? Ada angka 4. Oke. Ya mungkin lantai itu lagi direnov. Lagi direnov. Makanya resepsionisnya bilang lantai 4 nggak ada kamar. Gitu. Iya, makanya aku juga nggak langsung cerita ke teman-teman aku juga. Di situ masih ada beberapa kegiatan juga sampai jam 9 malam. Jam 9 malam kita sampai hotel lagi. Pas aku sampai kamar itu, ternyata aku lagi dapet. Aku lagi dapet tuh. Di situ baru ya. Baru banget. Di situ udah aku mutusin buat mandi. Habis itu kita ada kegiatan sekolah lagi sampai jam 9 malam. Habis 9 malam kita sampai hotel tuh 9.15-an deh. Teman-teman aku tuh nggak langsung ke kamar Kak. Dia mampir ke kamar teman-teman aku. Di situ cuma ada aku sama Naila. Di kamarnya itu kita maskeran, kita foto-foto. Naila tuh ketiduran pas lagi maskeran karena kamar aku tuh berantakan banget ya. Itu aku langsung sapu-sapuin. Di kamar hotel aku tuh ada sapu, satu loh. Di dalam kamar ada sapu. Aku mastiin bersih deh gitu. Dia sapunya tuh kayak dari nian padi gitu, tau nggak? Yang terkenal di Jawa gitu. Aku langsung nyapu bersih. Akhirnya teman-teman aku pada balik. Ada salah satu temen aku nih, Kayla, dia kayak mau pesen makanan deh buat temen kelasan gitu. Dia keluar tuh Kak. Dia keluar, teman 2 aku tuh langsung tidur. Yang satu udah ketiduran. Di situ aku masih beres-beres. Terus aku mutusin buat tidur itu jam 12 malam. Kayla dateng nih. Dia baru beli makanan. Dia ngomong, Ratu, tidur aja. Gue mau beresin koper dulu. Dia beresin koper tuh di belakang pintu Kak. Ya udah aku mutusin udah langsung tidur nih. Aku tidur itu di king bed di samping teman aku yang Naila. Belum lama aku tidur, belum ada 5 menit Kak. Tiba-tiba aku rep-repan.
Seolah-olah badan aku tuh dibawa ke depan lift. Lift itu kebuka, ada keluar sosok wanita berbaju putih. Bajunya itu penuh darah sama penuh kayak apa ya? Tanah kotor lah ya. Kotor gitu. Rambutnya tuh ke depan, nutupin wajahnya, rambutnya panjang sampai sepinggang. Di situ aku cuma bisa diem doang. Seolah-olah tuh aku pas lagi rep-rep tuh kayak nyata banget gitu aku ngelihat itu. Aku takut dong, aku langsung kayak ngeliat sekitar, kok aku ada di luar kamar. Padahal aku tadi lagi tidur. Dia lama-lama mendeketin aku, terus tiba-tiba aku langsung kalau aku lagi tidur. Dia langsung nembus ke dalam pintu. Pas dia nembus, aku ngeliat temen aku Kayla yang lagi beresin koper. Aku langsung mikir kayak, ini pasti bukan manusia kak. Rambutnya itu gimbal, ngembang. Dia nyamperin ke depan kasur aku. Di situ aku tidur cuma sama Naila doang. Dia cuma diem doang kak, ke arah ke aku, nggak nunjukin wajah sama sekali. Dia cuma kayak gini doang, diem. Aku ngeliatin dia sambil masih di tempat tidur. Kayak ini pasti kuntilanak. Kenapa dia nyamperin aku gitu? Dia terus ke arah aku, dia diem. Aku langsung ingat omongan guru aku. Kalau kalian ngelihat sesuatu yang nggak enak tuh baca-bacaan. Aku di situ baca-bacaan, aku habis baca-bacaan, aku manggilin teman-teman aku, tapi nggak ada yang bisa denger dong. Pas aku baca ayat kursi baru bagian pertama, dia mau merangkak ke atas tubuh aku. Tapi pelan-pelan kak. Dia tuh kayak begini gitu. Tapi aku sama sekali nggak lihat wajahnya sama sekali. Dia merangkak ke atas tubuh aku. Wajahnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ditutupi sama tebalnya rambut dia. Ya sebenarnya kamu sadar apa enggak sih? Itu aku masih di dalam tidur. Oh dalam tidur? Tapi aku masih bisa ngelihat sekitar kayak, oh kanan aku Naila lagi tidur. Sana ada Kayla lagi beresin koper. Seperti sadar tapi nggak bisa gerak gitu? Nggak bisa gerak, rep-rep lah. Dia naik ke atas aku, dia cuma sampai sini aku doang. Aku nyium bau anyir, mungkin itu dari badannya ya. Bau anyir, rambutnya itu bau apok banget kak, bau apok banget. Di situ karena dia udah di atas aku banget, aku udah langsung kayak, aku selesain, aku baca ayat kursinya, aku langsung banyak-banyak berdoa, aku sambil teriak, aku sambil kayak minta tolong, Kayla tolong, ada cewek di atas gua tapi gua nggak bisa apa-apa. Aku berdoa lagi dan langsung aku kebangun. Aku kebangun nggak langsung kayak melek dulu, aku langsung duduk. Aku gemeteran, aku keringetan, aku langsung otomatis nangis. Kayla bingung dong, dia dari beresin baju koper dia langsung nyamperin aku. Kenapa Ratu? Dia langsung kayak gitu. Nggak apa-apa Kay, gue takut Kay. Gue habis mimpi, tapi gue nggak bisa ngasih tahu orangnya, takutnya masih ada di sini, kata aku gitu. Ya udah tarik nafas dulu, berdoa tuh. Iya berdoa, kata aku gitu. Terus kata dia, emang kayak apa mimpinya? Serem, intinya serem banget. Cewek Kay, cewek, tapi itu bukan manusia. Dia langsung bengong, aku jadi merinding nih, kata Kayla gitu. Terus di situ aku merem, itu niat aku berdoa. Tapi entah kenapa, pas aku udah selesai berdoa, Kayla ngomong ke aku, lu kenapa nangis tuh? Padahal itu aku lagi berdoa kak. Tapi kenapa Kayla, enggaknya tuh aku nangis. Enggak, gue gak nangis Kay, gue lagi berdoa. Tuh jangan nakut-nakutin gue, bangunin yuk. Nadine sama Saninya, dia tidurnya di bawah. Aku langsung pindah ke kasur bawah, aku bangunin temen aku yang dua itu. Din, San, bangun. Berkali-kali dibangunin nggak bangun kak. Akhirnya di situ aku cuma bisa lihat-lihatan doang sama Kayla. Terus aku ngomong nih, yang tadi gue lihat di mimpi itu Kay, dia cewek, rambutnya panjang, bajunya warna putih, bajunya penuh darah. Pas kayak gitu tiba-tiba pintu tuh ada yang jepret gitu. Pintu apa? Pintu kamar hotel. Pintu kamar hotel? Pintu kamar hotel. Di situ
aku langsung lihat-lihatan sama Kayla, kayak aku tuh posisinya baru nyebutin wujud ceweknya tuh kayak apa. Langsung ada suara kayak gitu tuh gak masuk akal banget ya Kak. Di situ akhirnya Kayla memberanikan diri buat ngintip ke arah luar, karena dalam hotel tuh kan ada kayak bolongan. Dilihat nggak ada orang apa-apa, di luar sepi. Akhirnya di situ kita duduk lagi, Kayla duduk lagi di samping aku nih Kak. Habis itu karena kita berdua pakai celana pendek ya, aku ngomong gini, ya pokoknya tadi yang di mimpi gue tuh cewek Kay, gue nggak tahu tuh siapa, rambutnya panjang banget, rambutnya gimbal. Pas aku ngomong gitu Kak, ada gerombolan rambut jatuh ke paha aku sama ke paha Kayla. Itu yang aku lihat itu ada 4. Aku kaget dong. Aku tuh langsung kayak refleks, aku langsung kayak gini, kayak itu apa gitu. Kita sampai teriak karena rambutnya tuh bener-bener tebel. Pas jatuh ke lantai itu cuma 1. Itu aku langsung kayak niat-niatan sama Kayla. Kayla langsung kayak, gue mau setel murotal ngaji dulu, bentar ya. Tapi rambutnya masih ada? Masih ada di situ. Masih satu gumpalan. Padahal yang jatuh ke paha kita itu sekitar ada 4. Akhirnya kita angkat dulu kasurnya, kita nyari, yang 3 itu nggak ada. Karena kita takut bangunin teman kita juga nggak ada yang bangun, aku nyari pertolongan lewat video call teman-teman aku. Yang cewek mungkin udah pada tidur, kita yang cowok nih Kak, kita arahin nih Kak kamera ke arah rambut itu. Temen aku tuh salah satu ada yang ngomong kayak, itu rambut kuntilanak. Temen aku langsung jawab, jangan kayak gitu kalau ngomong, omongannya dijaga. Aku langsung matiin handphone, langsung kata temen aku, iya kali ya, nyambung kali sama di mimpi lu tuh, karena kan di mimpi aku juga ada cewek ya Kak. Terus aku liatin ke arah rambut, itu mah rambut dia. Karena yang aku bilang rambut tuh gimbal banget, itu gimbal banget Kak. Akhirnya aku nelponin semua teman-teman aku buat aku mempertahankan diri gitu, biar rasa takutnya agak hilang gitu Kak. Dari situ malah makin merinding. Akhirnya aku bangunin 2 teman aku, yang Nadine sama Sania. Akhirnya dia bangun Kak, aku belum cerita apa-apa, kayak langsung cerita. Iya San, iya Din, si Ratu ini tadi mimpi ketemu cewek, rambutnya panjang, katanya badannya penuh darah. Hah, emang iya tuh, kata temen aku gitu. Iya, kapan? Belum lama mimpinya. Itu San, ada rambut, kata Kayla. Mereka langsung ke arah situ dong. Hah, rambut? Dia langsung kayak gini rambutnya, kayak, itu bukan rambut kita anjir, kata mereka gitu. Itu bukan rambut kita. Emang bukan rambut kita, kok bisa ada rambut? Nggak tahu, itu kita lagi ngobrol, Ratu lagi nyeritain wujud ceweknya, ada 4 gulungan rambut, tapi pas kita cari cuma sisa 1. Habis itu aku nelponin wali kelas aku, guru-guru aku, nggak ada yang dijawab sama sekali. Mungkin aku mikir kayak udah terlalu malam. Itu tuh udah jam 1-an. Aku nelpon salah satu guru aku pas aku kelas 10. Dia bully. Aku telepon kayak, Ibu, kita kayaknya digangguin nih. Tadi Ratu mimpi ketemu perempuan, tapi posisinya masih sadar. Terus tadi Ratu lagi nyeritain ke Kayla wujudnya kayak apa, tiba-tiba ada rambut. Akhirnya diliatin rambutnya, dia langsung kayak, ya udah kalian tunggu situ ya, Ibu ke bawah. Cuma guru aku tuh bingung Kak, kalau dia ke bawah lewat pakai lift kan dia otomatis harus ngambil kartu dong. Kalau kartu diambil, lampu mati semua. Dia nggak enak sama guru lain gitu Kak. Terus dia ngomong, ya udah Ibu bakal naik turun tangga aja. Aku langsung ngomong gini, jangan Bu, jangan turun tangga, serem, kataku gitu. Karena aku ngeliat Kak, si perempuannya itu kan datangnya sebelah di lift ya, sebelah lift itu tangga. Aku makanya aku ngelarang guru aku untuk turun tuh itu. Terus kalian gimana? Emang kalian mau ketakutan di sana sendiri? Enggak juga sih Bu, atau Ibu cari pertolongan lain? Bentar, Ibu nyari pertolongan dulu, Ibu tanya ke guru yang lain dulu ya. Akhirnya nelpon lagi Kak,
ya udah aku ibu panggilin Kabim aja ya, pihak travel aku tuh Kabim tuh. Oh iya Bu, boleh panggilin aja Kabim. Ya udah bentar lagi Kabim sampai tempat kalian nih, nanti ceritain aja semuanya ke Kabim. Akhirnya di situ teleponannya selesai, temen aku Nadine sama Sani masih bangun nih Kak. Dia lagi bengong ke arah rambut itu, kayak masih mencerna ini ada apa sih. Gitu. Mereka tuh cuma bengong kayak gini aja. Aku langsung ngomong gini dong ke Kayla, foto aja rambutnya buat jadi bukti. Kan kita malam ini udah nelpon-nelponin orang nih, takutnya orang-orang nggak percaya kalau kita lagi digangguin. Aku ngomong gitu. Kaylanya juga lagi ganti celana nih Kak. Oh iya bener tuh, kita foto aja. Ambil HP-nya Kayla, dimatiin Kak murotalnya, kita foto. Ini HP ya Kak, ini tuh kamera. Aku, ini Kayla, ini aku. Kita tuh sambil ngeliat ke arah kamera. Temen aku masih bengongin itu rambut. Pas mau cekrek, rambut itu hilang. Hilang, gak tahu, bener-bener temen aku yang lagi bengong ke arah itu tuh hilang. Temen aku langsung teriak kenceng banget. Hilang tuh? Hilang, kayak benda ada depan kita, hilang. Gak ada animasi hilangnya gitu, sebenarnya hilangnya gitu. Hilang, ini emang kedengeran. Dan empat-empatnya kan lihat rambut itu kan? Empat-empatnya hilang, cuma yang pas abis diginiin itu, yang ngeglinding itu cuma satu doang Kak. Ya maksudnya teman kamu semuanya ngelihat itu hilang kan? Semua ngeliat semua. Terus di situ tuh kayak aku tuh langsung mikir mungkin aneh gitu ya, didengar kayak nggak masuk akal, tapi itu beneran Kak. Apalagi ya sebelumnya aku ngomong ini bakal jadi bukti. Itu hilang. Temen aku yang lagi bengong ke arah itu, dia langsung nangis Kak. Dia langsung nangis kejer, langsung meluk temen aku yang di sebelahnya. Tapi juga beda kebanting. Kita ke foto, cuma nggak ada rambutnya, lantai aja. Akhirnya di situ kita nangis berempat, pelukan. Saat nangis itu udah yang nggak bisa ditahan, nangisnya udah sampai gerung aja. Satu temen aku nih yang dari tadi nggak bisa bangun, dia kebangun dengar suara nangis kita, dia langsung kayak, kenapa kok pada nangis? Kenapa cerita sama gue, ada apa? Kita nggak merespon dia sama sekali. Akhirnya dia sendirian nemangin kita berempat. Kita udah sampai sebukan banget, sampai pada udah gemeteran. Karena itu merinding banget Kak. Pas rambutnya itu hilang itu merinding banget. Temen aku yang lagi bengong ke arah itu tuh dia shock banget. Karena itu dipikir kayak nggak masuk akal, tapi dia ngeliat dengan mata dia sendiri gitu. Di situ suasananya udah mulai enakan. Teman-teman aku udah kayak, udah sekarang kita banyak berdoa aja, kita banyak setel murotal lagi aja. Terus temen aku ngomong, ya Sania, tuh kalau nggak bisa tidur buat temenin aja ya sampai pagi, nggak apa-apa, nanti kita berdua aja nggak tidur. Aku nggak bisa tidur sama sekali Kak, karena aku takut kalau aku tidur si cewek itu bakal datang lagi. Aku takut banget. Karena terakhir baru tiduran sebentar. Iya. Dilihatin. Dia datang. Sampai jam 4 pagi aku bangun. Teman aku berusaha nemenin aku. Aku cari tontonan lain biar aku kehibur dikit, biar agak ngelupain, biar ketiduran juga. Kira aku tiduran tuh jam 4, jam setengah 6 tuh aku bangun. Kita ganti baju. Kita tuh sampai ini ngeliatin kita sampai naikin kasur lantai itu biar kita tuh nyari itu rambut kemana sih? Nggak ada sama sekali. Dan kita tuh langsung kayak saling lihat-lihatan, kayak ya udah semoga kita bisa nikmatin perjalanannya lebih enak lagi, nggak digangguin lagi. Di situ teman aku yang satu tuh masih banyak bertanya Kak, yang kayak semalam tuh apa sih, kita belum bisa berani cerita, masih di tempat yang sama soalnya. Akhirnya pagi-pagi kita keluar kamar, kita langsung ke lobi, kita makan. Aku langsung disambut sama pendamping guru aku, Bu Ye. Dia langsung kayak, nah emang semalam kalian digangguin, ibu dapat berita dari Bu Yuli tadi pagi. Iya Bu, ini si Ratu sampai ceweknya itu
ngeliatin wujudnya di dalam mimpi. Akhirnya buyeknya itu narik aku dibawa ngobrol berdua. Aku ceritain dari awal, aku iseng getok-getokin, terus tiba-tiba dia datang di mimpi aku. Guru aku ngomong, iya kalian semalam lagi digangguin. Aku langsung kayak cuma bengong aja. Itu kamu, cewek itu suka sama kamu tuh, kamu lagi datang bulan hari pertama. Aku di situ cuma kayak bengong aja, kayak wah dia suka sama aku gitu. Makanya dia sampai nyamperin ke mimpi aku. Akhirnya dari situ dia cuma nyampein banyak berdoa semoga gak terjadi apa-apa lagi. Tapi itu salah. Dia masih ngikutin aku terus. Di situ kita langsung check out, kita ke Universitas Brawijaya. Oke, hari kedua mulai studi ke kampus ya? Studi ke kampus, yang anak IPS ke tempat hukum, yang anak MIPA itu kemana ya pasti gitu. Aku kurang tahu sih, aku anak IPS soalnya. Anak IPS kita di situ banyak belajar deh. Banyak belajar tentang hukum, baca-baca buku di perpustakaan Brawijaya juga, gitu-gitu. Itu sampai jam berapa ya? Sampai jam 1-an gitu. Sampai jam 1-an, terus kita mutusin buat udahan dari Brawijayanya. Terus kita dikasih kesempatan buat ganti baju, karena sebelumnya kita pakai seragam, Kak. Oke. Kita ganti baju, kita ke tempat oleh-oleh lagi nih. Tempat oleh-oleh lagi, akhirnya sampai malam lagi. Di bis, aku ngalamin hal yang sama. Yang lain semua lagi pada tidur, aku masih bangun sendiri sambil dengerin musik ke arah jendela luar. Ini menuju ke Jogja? Menuju ke Jogja. Terus aku langsung kayak ngeh. Kayaknya aku bangun sendiri deh, yang lain pada tidur. Aku langsung matiin musik aku langsung ngeliat ke sekitar. Bener, aku bangun sendiri lagi. Karena aku takut yang di Bali itu keulang lagi, aku mutusin buat tidur. Karena tadi tuh aku full ngelihat ke arah kiri, aku mutusin tidur itu kayak ke arah kanan gitu. Kanan itu tengahnya itu bis. Iya, lorong. Tengahnya itu bis gitu. Tengahnya bisa buat jalan gitu kan. Belum sampai aku 5 menit, aku tidur. Cewek itu datang lagi, Kak. Nyamperin aku lagi. Datang dia pelan-pelan dengan looks-nya masih sama, rambut panjang gimbal sepinggang, wajahnya ditutup sama full rambutnya itu. Terus dengan dia tuh kayak gini, terus bajunya putih, penuh darah, penuh tanah. Dia datang ke arah aku. Di dalam bus? Di dalam bus. Dan aku itu aku ngeh ngeliat sekitar. Aku ngeliat teman aku, kanan aku lagi tidur. Aku ngeliat. Nah, dia di mana nih sosok itu? Berdiri di samping teman aku. Tapi dia ke arah aku, cuma natap gitu. Dia kayak gini, kayak nutupin wajahnya gini aja. Gitu. Terus aku cuma bisa diem, aku nggak bisa gerak. Aku berusaha mau goyangin teman aku yang di samping buat bangunin aku biar aku sadar gitu. Enggak, dia malah makin mendekat. Dia sampai mau masuk ke dalam sela-sela antara aku sama temen aku. Sini nih masuk sini. Iya. Dia sampai mau masuk ke situ. Di situ aku berdoa sampai banyak banget, aku berdoa. Aku udah kayak takut banget ternyata bener nih dia ngikutin aku. Aku bangun, aku langsung bangunin temen aku. Din, cewek itu masih ngikutin, kataku. Cewek itu masih ngikutin, Din, tolong gimana ya, gue ketakutan banget. Gue takut, Din, dia tadi ada di sebelah lu di bis ini. Nah, Dina langsung bangun kayak, hah, masih ngikutin tuh? Yang cewek mana? Yang cewek itu yang malam menggangguin kita, yang ada di hotel. Nah, Dina bengong. Ya udah gimana ya, panggil Bu Ye aja, mau nggak? Karena kan dia juga ngomong ya kalau ada apa-apa, panggil ibu aja. Di situ aku mutusin kayak,
jangan deh, takutnya rame juga ya Kak. Karena kemarin lagi rame juga. Jadinya kata aku, yaudah aku ngambil handset aku setel murotal aja. Aku sambil tidur. Alhamdulillahnya dia nggak datang. Besoknya itu kita langsung sampai di Jogja. Kita tuh ke Merapi Kak. Kita pertama tuh ke Merapi, kita have fun banget ke Merapi. Habis dari Merapi kita check-in hotel nih. Salah satu hotel di Jogja. Aku masuk dan hotelnya juga sama, hampir sama kayak yang di Malang. Hotelnya nggak begitu besar. Ya? Hotelnya nggak begitu besar dan gelap banget juga. Luarnya tuh gelap banget juga. Aku masuk, kita makan-makan udah lanjutin kegiatan juga. Akhirnya waktu buat tidur nih Kak. Buat tidur aku udah kayak berdoa. Semoga cewek ini gak datang lagi nih ke aku. Jangan gangguin aku lagi gitu. Temen aku langsung jatuh, Ratu kalau mau tidur banyak berdoa. Iya kata aku gitu. Temen aku langsung pada sholat semua Kak. Karena aku kan gak sholat kan karena lagi haid. Temen aku langsung pada sholat semua. Karena saking takutnya kita tuh digangguin lagi. Kamu sekamar sama nih? Berlima kayak tadi? Di Jogja itu kita udah berempat. Teman aku yang Kaila, dia udah tidur sama wali kelas aku. Gitu, karena gitu. kamar kecil banget. Kasurnya juga cuma satu. Itu harus muat buat kita berempat gitu. Kasurnya satu king bed? Habis itu mereka pada sholat. Habis sholat kita langsung tidur. Posisi tidurnya tuh gini Kak. Yang paling kanan itu Sania. Dia itu madep ke arah pintu. Kiri Sania itu Nadine. Kiri Sania itu Naila. Kirinya Naila itu aku. Jadi aku Naila tuh tidur tatap-tatapan gitu. Kiri aku si Nadine, kita berempat nih. Aku tertidur belum sampai 5 menit Kak. Cewek itu datang lagi. Tapi dia nggak di depan aku. Dia di samping teman aku, si Sania yang tidurnya di pinggir. Dengan wujud yang sama, dia tetap masih ke arah aku, kita masih eye contact gitu loh. Eye contact, terus dia lama natap aku sambil dia glusurin rambutnya kayak mau nyium teman aku. Dari kepala sampai kaki, berulang kali. Kayak gini loh, kayak gitu. Di situ aku udah kayak, aku tuh manggilin teman aku, kayak dalam mimpi aku tuh aku manggilin teman aku, San, cewek itu mau nyium lu. Cewek itu mau nyium lu lagi di atas tuh. Aku berusaha ngomong gitu tapi namanya lagi rep-repan nggak keluar suaraku kan. Di situ aku berdoa, aku tuh berdoa sambil ngeliatin dia lagi gituin temen aku Kak. Aku makin kayak, aduh udah nggak ada yang beres nih, udah makin kacau gitu. Di situ aku berdoa, habis itu aku kebangun lagi dan lagi tuh nggak melek tapi aku langsung duduk. Temen aku nih, samping aku Naila yang tidur depan sama aku, dia langsung bangun. Kenapa tuh? Dia langsung gitu. Aku nangis, aku langsung nangisnya. Karena itu jujur serem banget. Karena kemarin itu pertama dia kan merangkak di atas aku ya. Yang itu aku ngeliat sosok dia tuh lagi ngituin temen aku tuh kayak langsung kepikiran dia pas lagi ngerangkak ke badan aku juga Kak. Di situ aku nangis, aku berusaha ngomong ke teman aku sambil kayak ngomongnya tuh terbata-bata gitu loh. Kayak cewek itu datang lagi. Tapi ada di atas Sania. Lagi mau nyium Sania sambil ngedayun-dayunin rambutnya. Sanianya denger, dia bangun. Dia ketakutan dong Kak. Bahkan dia mau nangis. Karena dia juga kan yang digituin. Karena dia lihat juga rambut itu yang tiba-tiba hilang tuh, dia juga nggak bisa berpikir itu cuma mimpi, nggak bisa dia juga mikir kayak gitu. Dia ikut nangis, kita berdua nenangin diri. Aku lanjut tidur nih, tapi Sania beda posisi. Dia posisinya di sebelah aku jadinya. Jadi Naila yang dia di pinggir gitu. Tukeran. Iya, aku pegangan tangan sama Sania. Dia tidur, tapi aku belum bisa tidur. Lagi dan lagi aku takut sosok itu datang lagi. Karena jujur
itu aku udah nggak kuat karena kayak aku capek, aku digangguin, itu kayak bawaannya kesel gitu Kak. Kayak mau tidur juga paling cuma dapat 4 jam doang Kak. Apalagi besoknya tuh langsung kegiatan lagi. Aku jadi capek, makanya aku nangis semalaman. Aku nangis semalaman, aku nggak tidur, aku ngeliatin teman-teman aku tidur. Itu lebih parah aku begadangnya. Karena udah saking kesel, takut gitu. Aku mau merem tuh takut. Karena sebelumnya juga dia datang kan di bis juga. Itu aja aku udah kayak, aduh ini orang kenapa, ini setan kenapa ngikutin mulu sih. Di Jogja juga dia masih ngikutin juga gitu. Akhirnya aku ketiduran itu udah pagi, jam 3 atau setengah 4 aku udah ketiduran. Dari situ kita lanjut ke Univ, di situ kita lanjut ke Univ, ke UGM. Aku UGM, kita dengerin presentasi dari pihak UGM-nya. Terus habis itu kita langsung ke veteran Jogja juga. Terus dari situ kita langsung ke Pangandaran. Sampai jam 12 malam, setengah 1 kita OTW pulang. Di bis itu aku berusaha ngomong, temen aku ngasih tahu tidur duluan, jangan tidur terakhir, nanti itu datang lagi loh tuh, kata temen aku ya Nadine gitu. Ya Din, gue mau tidur nih sekarang. Ya udah tidur. Dan itu aku ada rasa seneng gitu Kak. Pas aku pulang karena aku udah ninggalin 2 kota nih, yang emang dia tuh ngikutin aku. Kayak wah enak nih. Pasti si cewek udah gak bakal ngikutin aku lagi. Aku udah sambil kayak senyum, kayak duh semoga udah berakhir deh sampai semalam aja. Besok-besok udah jangan datang lagi gitu di mimpi aku. Aku tidur, bener Kak, dia gak datang lagi di mimpi aku. Di perjalanan pulang udah gak datang lagi? Biasanya beda sama perjalanan pas dari Malang ke Jogja, dia datang kan. Itu dia gak datang. Abis itu kita langsung nyampe nih di sekolah, besok paginya jam 10, aku pulang nih ke rumah. Abis itu udah malam, aku tidur, aku sengaja ngomong ke ibu aku kayak, Bu, minta temenin tidur dong, karena masih takutnya emang belum sepenuhnya dia nggak ngikutin aku. Kata ibu aku, masa masih ngikutin, nggak mungkin dong. Paling udah nggak ngikutin, udah sampai Jogja aja. Ya tapi siapa tahu, aku takut kalau tidur sendirian dia masih muncul, nanti siapa yang nolongin aku gitu Kak, kalau dia muncul lagi gitu ya. Akhirnya aku tidur sama ibu aku, lagi dan lagi Kak, belum sampai 5 menit. Dia datang di depan kamar aku, di depan kasur aku. Dia datang, cuma natap wajahku aja, dengan mukanya nggak kelihatan sama sekali. Tapi dia ke arah aku. Suasananya kamar aku. Aku nggak mau berdoa di situ. Aku cuma nangis aja di dalam mimpi aku. Nangis itu sampai ke bawah sadar, ke bawah nyata gitu. Aku tidur sambil nangis. Itu aku lagi nangisin itu, si cewek itu masih ada di depan aku. Karena, apa yang dilakukan sama cewek itu? Dia diem aja. Di depan kasur aku dia diem aja. Cuma gini doang. Kayak gini aja. Nggak gerak sama sekali. Terus diem aja. Aku akhirnya bangun, aku langsung ke pojok kamar. Nggak tahu, tiba-tiba aku ke pojok kamar, aku nangis sambil ngelipat 2 kaki aku. Aku nangis kejer banget. Aku sambil ngomong kayak, kenapa dia masih ngikutin? Kalau ada salah iya minta maaf ya, jangan ngikutin lagi. Nggak sanggup, aku takut. Aku sampai ngomong gitu Kak. Aku sampai nangis kejer banget. Di situ ibu aku bingung kayak, aduh ini gimana ya? Akhirnya di situ ayahku juga bingung, dan aku tuh punya om aku tuh peka Kak, bisa ngobatin kayak gitu-gitu deh. Akhirnya di situ ibu aku jam 12 malam itu dia langsung kayak nelponin om aku, karena kan tidur juga ya, tidur juga. Aku sih nangis, aku nangis hampir 1 jam, sambil ngomong gak jelas gitu, minta maaf. Aku tuh ngomong, iya maafin, jangan ikutin lagi. Di pojokan kamar tuh? Iya, di pojokan kamar sejam. Akhirnya di situ papa aku datang, aku ditenangin dulu, aku dibawa keluar kamar, aku dikasih air gitu Kak. Aku tenangan, aku udah nggak nangis, dia baru nyeritain. Dia kan bisa ngeliat gitu ya, kata dia gini. Ceweknya itu dari Hotel Malang.
di kamar itu setiap ada yang nginep di hotel itu, dia pasti bakal ngikutin hal yang sama. Karena apa? Dia meninggal di situ, Kak. Ini kata siapa? Om Kata kamu? om aku. Dia itu meninggal di situ, dia mau ngasih pesan ke yang tidur di situ. Tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian pesannya itu. Makanya dia sampai ngikutin orang itu sampai kemanapun. Karena dia masih berusaha mau nyampein pesan, tapi kitanya tuh yang nggak takut gitu, Kak. Tapi hampir rata-rata tuh semuanya pada takut. Jadinya pesan dia tuh nggak bisa kesampaian. Terus dia om aku ngomong kayak, kenapa mukanya itu ditutupin? Karena muka dia tuh hancur, Kak. Karena dia mau ngasih pesan, terus dia nggak mau bikin aku tuh makin takut. Makanya dia nggak mau nunjukin wajahnya sama sekali. Karena wajah dia itu hancur. Di situ aku cuma kayak bisa bengong, aku makin gemeteran, aku takut kayak dia mau ngasih pesan apa ke aku gitu loh. Ternyata kata om aku juga banyak yang pada tidur di kamar hotel itu kejadiannya sama kayak aku. Kayak gitu. Sampai saat itu kamu nggak tahu sebenarnya ingin apa pesan apa yang disampaikan oleh sampai sekarang juga aku nggak tahu. Sosok itu. Dan dari situ alhamdulillahnya dia udah nggak pernah datang lagi di hidup aku. Dia udah pergi. Sejak aku dikasih air doa itu. Tapi setelah kamu tahu info itu, kamu cari tahu nggak di aku hotel cari itu? Tahu. Google nih apa benernya Aku ada cari yang tahu. Aku sampai cari tahu. Terus beberapa di TikTok itu memang katanya hotel tersebut itu emang banyak cerita seremnya. Cuma aku nggak tahu persis dia itu meninggal di situ atau enggak. Sama setiap ada yang nginep di hotel itu diikutin itu aku nggak dapet cerita itu. Aku juga langsung kayak, ya aku juga ngerasain. Bahkan sampai aku diikutin hampir seminggu Kak itu. Hampir seminggu dia full ngikut aku. Seminggu setelah pulang maksudnya? Dari Malang. Hari apa ya? Hari 3 dia ngikutin aku kan. Sampai dari di Malang maksudnya, sampai ke rumah. Iya. Tapi teman-teman kamu tuh nggak pernah diliatin sama sosok itu ya? Nggak pernah. Cuma rambut aja. Kalau dari kamar-kamar lain, cerita dari kamar lain? Kamar lain ada. Kamar yang pertama kali aku getok-getok. Nah ya itu gimana? Itu paginya dia ngomong gini, Kak, kita dengar katanya kalian digangguin ya semalam. Iya, temen aku yang Sania kan karena dia paling takut ya. Iya, semalam digangguin, langsung nangis ya. Terus temen aku ngomong, di kamar kita juga iya. Kita lagi tidur jam 2, tiba-tiba semua keran di kamar mandi nyala semua. Sampai matinya itu mereka yang nutup keran itu. Ya udah aku mikir kayak ya udah emang nggak beres itu hotel gitu. Ada something lah ya. Ada something lah ya. Situ ya. Pas lagi di Bali itu kan ada teman Ratu yang nggak sengaja nendang Sajen. Nah itu ada lanjutannya nggak? Apakah itu ternyata hubungannya sama Ratna yang kesurupan atau? Aku pikir kayaknya ada deh sangkut pautnya. Cuma aku setelah denger dia itu nendang Sajen, aku nggak denger cerita apa-apa lagi Kak. Tapi bukan Ratna yang nendang? Dia nendang. Oh Ratna yang nendang? Dia nendang. Oh. Ratna yang nendang. Makanya dia bisa sampai kesurupan. Oke. Dia nendang. Hari yang sama, paginya dia nendang, malam jam 12 dia kesurupan. Pantes. Ternyata ada korelasi di situ ya. Entah memang ada kaitannya nendang apa enggak, kita nggak tahu ya. Cuma kalau disangkut pautin bisa jadi akibat itu ya. Karena dulu aku juga pernah kan, aku 2014 dulu kan study tour juga Jogja Bali. Nah pas di Bali tuh ada temanku sompral di situ. Iya. Lagi di GWK ada Sajen juga di bawah, ditendang lah sama dia. Nah dia nggak percaya dan orangnya emang sok preman gitu lah. Ditendang tuh Sajennya kan. Habis ditendang dapat kabar, GWK kan luas ya. Aku nggak bareng dia. Terus tiba-tiba dapat kabar viral pas dia habis ditendang. Jadi pas lagi di areal parkirnya itu dia kayak nyebrang tapi linglung, jadi udah ada bus mau lewat gitu. Tiba-tiba dia nyebrang, terus diteriakin sama temennya, dia kayak nggak sadar gitu, akhirnya ditarik. Tapi selamat. Tapi anehnya itu, kenapa tiba-tiba ada bus, tiba-tiba dia mau nyebrang sendiri, padahal nggak pakai headset, nggak pakai apapun. Nah orang itulah yang nendang si Sajen itu. Dari situlah dia takut lah, gara-gara dia
ya bisa dibilang kita kan kalau ada sesuatu budaya atau adat setempat kan kita harus menghormati ya, apapun bener. itu sifatnya gitu ya. Nah gara-gara itulah habis trauma dan dia di tempat-tempat yang baru nggak berani lagi macam-macam. Mungkin itu maksudnya salah satu pelajaran yang bisa kita petik ya. Apalagi di sisi Ratu kan ya namanya anak-anak umur segitu ya, masih bandel-bandel ya kan. Untuk temen aku si Ratna itu emang dia nggak sengaja. Emang nggak sengaja gitu. Dan apalagi mau dirapiin juga dia takut dong kayak, aduh. Gimana nih susunannya nih? Iya. Nih gitu. udahlah Bismillah nggak apa-apa Iya, gitu ya. Tapi ternyata. Oke, terima kasih banyak Ratu atas waktu dan ceritanya yang luar biasa banget. Semoga dari sini kamu semakin dewasa lagi. Amin. Semoga sukses dan Amin. dapat ya PTN yang kamu mau ya. Amin. Amin. Thank you Ratu sudah hadir Makasih dan juga, membagikan Kak. cerita ke RJL. Iya, makasih juga kakak. Itu deh guys pengalaman yang luar biasa banget dari Ratu. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gua Ivan Haryo, Ratu RJ5 undur diri. Ciao.